Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latul Maufiro dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 21051204023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Ada beberapa pengertian mengenai jaringan komputer, antara lain: yang pertama, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Dapat pula diartikan jaringan komputer merupakan himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom atau mandiri. Atau jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling menukar data. Kemudian ada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan, atau lebih jelasnya, sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputerisasi terintegrasi dianggap oleh pengguna sebagai satu sistem komputer tunggal. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Jadi, jika dalam jaringan komputer terpusat, user atau beberapa komputer lain akan terhubung dalam satu kesatuan pada server. Sedangkan dalam jaringan terdistribusi, kumpulan komputer tersebut terhubung oleh jaringan dengan software, jadi mereka tidak mengumpulkannya dalam satu server komputer. Data center. Data center adalah sebuah infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan data dalam skala besar. Penyedia layanan web hosting, pengembang aplikasi, dan bisnis besar umumnya juga menyewa ruang di fasilitas data center untuk mengoperasikan server. Ada beberapa macam pembagian jaringannya, yakni pengembangan jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis, kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya, dan pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada pengembangan jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Terdapat jaringan PAN atau Personal Area Network. Jaringan PAN adalah sebuah koneksi yang dipakai pengguna untuk terhubung ke perangkat elektronik, misalnya mouse, wireless, keyboard, speaker, dan komputer. Karena jangkauannya sangat dekat, kurang lebih 10 meter, tentu jaringan PAN ini sangat berbeda jauh dengan jaringan WAN yang jangkauannya sangat luas. PAN dapat berupa jaringan nirkabel maupun kabel. Untuk jaringan nirkabel menggunakan metode seperti Bluetooth, Wi-Fi, sedangkan untuk jaringan kabel dapat menggunakan USB. Kemudian ada LAN atau Local Area Network. Jaringan ini dimanfaatkan untuk komunikasi antar user menggunakan jaringan lokal maupun menggunakan sumber daya lainnya, penggunaan printer, mesin absen, dan lain sebagainya. Setiap perangkat yang terhubung dengan sistem jaringan lokal memungkinkan dapat saling bertukar informasi di dalam satu area tersebut. Contohnya, lab komputer. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network, atau struktur pembangunannya hampir sama dengan jaringan LAN. Namun, untuk jaringan MAN merupakan versi pengembangan dari jaringan LAN yang memiliki jangkauan yang lebih besar. Biasanya untuk infrastruktur jaringan MAN menggunakan teknologi jaringan yang sama dengan LAN. Jaringan MAN dimanfaatkan untuk menghubungkan sistem antar lokasi, misalnya untuk menghubungkan jaringan kantor yang letak gedungnya bersebelahan maupun kota, serta dapat difungsikan keperluan umum atau pribadi. Dan ada WAN atau Wide Area Network. Jenis jaringan komputer WAN memungkinkan digunakan untuk mencakup wilayah geografis yang lebih luas. Pemanfaatan jaringan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer antar benua.
Infrastruktur jaringan WAN terdiri dari beberapa mesin yang digunakan untuk menunjang berbagai macam jenis program aplikasi pengguna. Dan bisa dikatakan bahwa jaringan WAN merupakan bagian dari jaringan internet yang kita gunakan saat ini. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada internet. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web atau www, baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun. Kemudian ada intranet. Intranet sendiri merupakan jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibandingkan internet. Intranet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital, perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ad hoc. Jaringan ad hoc memiliki sifat dinamis. Jaringan ad hoc tidak hanya mampu mengirim dan menerima informasi saja, namun sekaligus dapat mendukung jaringan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai router. Jaringan ad hoc adalah salah satu jenis jaringan komputer berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Kemudian ada infrastruktur, yaitu jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri jika tidak ada bantuan dari perangkat lain seperti access point atau AP. Topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan untuk bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan menggunakan kabel UDP, fiber optik maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Kelebihannya, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Untuk kekurangannya sendiri, jika salah satu kabel pada topologi putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Kemudian, jika proses sending atau mengirim dan receiving menerima data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologinya yang sangat jadul dan sulit untuk dikembangkan. Kemudian ada topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Kelebihan dari topologi star sendiri adalah pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kemudian bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Untuk kekurangannya, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Kemudian ada pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama adalah jaringan berkabel atau wired network. Wired network, media transmisi ini memiliki keterbatasan jangkauan dan banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network. Wireless network memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai komunikasi datanya. Wireless network atau media transmisi tanpa kabel ini memiliki keunggulan. Salah satunya yaitu dapat diakses oleh pengguna dimanapun berada, namun kemampuan transfer datanya lebih kecil dibandingkan dengan jaringan berkabel.
Kemudian ada jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama ada unicast atau satu ke satu, pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima. Untuk melakukan unicast, khususnya di jaringan komputer, kita melakukan komunikasi data dengan memasukkan IP address tujuan. Yang kedua ada multicast atau satu ke grup, pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima. Untuk melakukan multicast, dalam jaringan komputer kita menggunakan multicast address dengan range 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Yang terakhir ada broadcast atau satu ke semua, pengiriman data dari satu pengirim ke seluruh penerima. Untuk melakukan broadcast ke seluruh penerima, kita menggunakan broadcast address yang merupakan IP terakhir dari sebuah network address, atau disebut juga dengan last IP address. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.